teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Setelah kerajaan Wei besar pergi dengan cara yang agak kesal, banyak tatapan unik terus menyapu kelompok Moling. Segera mereka melepaskan desahan lembut. Tidak terduga bahwa ketiga orang ini yang tampaknya seperti individu biasa sebenarnya terkait dengan kelompok orang abnormal yang terkenal di seluruh wilayah inti ini. Untung mereka tidak menambahkan penghinaan untuk cedera sebelumnya. Aliansi Tanah Jahat, 4 sekte iblis besar. Gumam Lindong terlalu malas untuk diganggu tentang tatapan sekitarnya. Mulutnya diam-diam mengulangi kata-kata ini yang telah diucapkan Chen Jun sebelumnya. Sepertinya itu adalah harta karun lain. Namun dari namanya, sepertinya mereka adalah musuh bebuyutan dengan aliansi Tiangang. Mereka mungkin bahkan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati saat itu, ucap Little Martin tertawa. Itu bukan urusan saya, ucap Lindong mengerutkan dahi. Kadang-kadang, seseorang harus secara alami menanggung sebagian tanggung jawab dari warisan yang diperoleh, ucap Little Martin tertawa. Kingxi tidak pernah menyebut ini kepada saya, ucap Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kingxi tidak pernah menyebutkan bahwa dia harus berurusan dengan aliansi Tanah Jahat ketika dia menerima warisannya. Lindong, Anda harus berhati-hati tentang aliansi Tanah Jahat, ucap Moling yang berdiri di belakang Lindong tiba-tiba berkata. Lindong menoleh kaget dan menatap Moling yang ekspresinya jauh lebih serius. Berdasarkan apa yang aku tahu, warisan aliansi Tanah Jahat, 4 sekte setan telah mendarat di tangan 4 kerajaan super yang sangat kuat. Selain itu, warisan yang mereka dapatkan sedikit unik. Ini membutuhkan darah segar dari 4 orang yang telah memperoleh warisan dari 4 sekte misterius besar. Baru setelah itu bisa diaktifkan sepenuhnya, ucap Moling berkata. Mata Lindong menjadi fokus. Jelas, dia tidak berharap bahwa pewarisan aliansi Tanah Jahat akan benar-benar seperti ini. Sepertinya, dendam antara aliansi Tanah Jahat dan aliansi Tiangang cukup besar. Bahkan pewaris mereka harus berpartisipasi dalam perseteruan ini. Anda telah memperoleh 2 dari 4 warisan sekte misterius besar, sementara 2 lainnya mendarat di tangan Yansen dan Liu Bai. Sebelumnya, kami mendengar bahwa mereka telah saling bertukar pukulan dengan kekaisaran super yang telah mendapatkan warisan dari aliansi Tanah Jahat. Bahkan sebelum mereka mencapai wilayah inti, ucap Moling berkata. Bahkan Liu Bai dan Yansen ditargetkan oleh mereka, gumam Lindong menyipitkan matanya. Reputasi Anda telah tersebar di seluruh wilayah inti ini. Sepertinya orang-orang ini akan datang dan segera mencari Anda, ucap Little Martin tersenyum. Mereka bisa datang jika mereka mau. Kita juga membutuhkan banyak segel nirvana untuk memasuki peringkat emas nirvana. Jika mereka ingin menyerahkan diri kepada kita, saya akan dengan senang hati menerimanya, ucap Lindong tersenyum. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut, meskipun dia tidak terlalu suka masalah. Hanya saja, apa nama 4 sekte setan ini? Lindong berhenti sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. 4 sekte setan besar dari aliansi Tanah Jahat dinamai dari binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Mereka adalah Yiwu, Taosong, Qiyongqi, dan Suyan. Warisan ini semuanya luar biasa. Selanjutnya, berkat fondasi dari kekaisaran super, itu cukup untuk memungkinkan para pemimpin mereka untuk memiliki kualifikasi memasuki peringkat emas nirvana, ucap Moling. Hewan-hewan yang menakutkan dari zaman kuno ya? Lindong mengangguk sedikit. Itu memiliki gaya penamaan yang sama dengan 4 sekte misterius besar. Yang satu tegak, sementara yang lain jahat. Tidak heran mereka menentang satu sama lain. Moling, ini saudaraku Lin Diao, ucap Lindong tiba-tiba mengingat sesuatu dan memperkenalkan kedua belah pihak. Moling buru-buru menangkupkan tangannya setelah mendengar ini. Penampilannya sebenarnya cukup tampan. Namun, jika dia membandingkan dengan penampilan tampan Little Martin jelas pada tingkat yang benar-benar berbeda. Namun, Moling tidak meremehkan Little Martin hanya karena penampilannya yang tampan. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Little Flame, ia mendapatkan mentalitas penuh hormat terhadap semua orang yang tiba-tiba muncul di samping Lindong. Selain itu, dia bisa secara samar-samar merasakan bahwa pemuda tampan ini yang belum menyerang kemungkinan adalah karakter yang menakutkan. Tidak perlu bersikap sopan, kita dapat dianggap sebagai teman lama, ucap Little Martin tersenyum. Kata-kata yang kemudian diucapkannya menyebabkan Moling dan 2 lainnya menjadi bingung. Namun, Little Martin tidak memberi penjelasan. Setelah semua,
Ia menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Lindong, dan kelompok Moling secara alami tidak menyadari keberadaannya. Lindong kemudian memperkenalkan Sukui dan Surou. Setelah itu, kedua belah pihak saling mengenal sedikit sebelum mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Sementara kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain, Moling tiba-tiba memandang ke arah Lindong dan berbicara dengan ekspresi yang jauh lebih serius di matanya. "Kami telah bertemu Lin Langtian sebelumnya," ucap Moling. "Lin Langtian?" ucap Lindong. Matanya tiba-tiba menyusut. Ternyata orang itu masih hidup. Tidak disangka bahwa anak ini benar-benar memiliki kehidupan yang begitu keras, ucap Little Martin. Kelompok Moling sadar akan dendam mendalam antara Lindong dan Lin Langtian. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan reaksinya. Setelah merenung sejenak, Moling melanjutkan, "Namun, orang itu agak aneh, dan dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika kami melihatnya, dia melihat kami juga. Namun, matanya menatap kami dengan cara yang agak asing," ucap Moling. Lindong merajut alisnya sedikit. Apapun itu, sepertinya itu bukan kabar baik baginya. Tentu saja, terlepas dari ketidakbiasaan ini, kekuatan orang itu telah menjadi sangat menakutkan, ucap Duyun di sampingnya melanjutkan. "Kami melihat dia membunuh seorang ahli 4 Yuan Nirvana dan merebut segel Nirvana pihak lain." Mata Lindong terkejut. Ketika dia berada di Ancient Treasure Trove saat itu, kekuatan Lin Langtian hanya pada 2 Yuan Nirvana. Itu tidak terduga bahwa kekuatannya benar-benar maju ke tingkat yang mengejutkan dalam beberapa bulan yang singkat. Sepertinya itu pasti karena keadaan lain. Lindong dengan lembut menjentikkan 5 jarinya. Angin tajam merambat di ujung jari-jarinya. Wajahnya tidak mengungkapkan kecemasan dan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semangat membara. Ini adalah perang 100 Empire. "Ayo pergi ke Gunung 100 Empire. Karena kita akhirnya sampai di sini, kita setidaknya harus menyaksikan pertempuran terakhir. Aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan jenius dari berbagai kerajaan besar di wilayah Suan Timur," ucap Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Little Martin, Little Flame, dan sisanya mengikuti di belakangnya. Moling dan dua lainnya melihat punggung Lindong. Menjadi anggota Kekaisaran Yan Agung, mereka sama-sama merasa bangga ketika mereka melihat prestasi Lindong. Orang itu mungkin akan menjadi eksistensi yang paling mempesona di dalam medan pertempuran kuno ini. Tidak jauh dari kelompok Lindong, ada hutan yang kosong. Sekelompok orang duduk jauh di dalam hutan ini. Meskipun tidak ada suara aneh yang dipancarkan, aura dingin dan ganas yang samar-samar menyebabkan atmosfer di tempat ini menguat. Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari kejauhan di tengah keheningan ini. Itu adalah sebuah piring giok transmisi suara. Orang itu mendengarkan suara di dalam piring batu giok. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tengah hutan. Ada sesosok duduk bersila seperti Raja Iblis di sana. Gelombang demi gelombang ki api panas yang mengejutkan terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. "Ketua, ada berita tentang grup Lindong," ucap suara seseorang yang bergegas. Sosok itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah mendengar hal ini, seluruh tubuhnya ditutupi oleh ki api, samar-samar membentuk binatang besar dengan tubuh seperti kera, yaitu seekor binatang yang menakutkan dari zaman kuno, Suyan. "Apakah dia akhirnya muncul?" ucap sosok seperti iblis kera ini. Beberapa niat membunuh perlahan melonjak di mata merahnya. Dia segera berdiri. Seketika dia muncul di pohon besar yang jauh. "Ayo pergi. Hanya dengan membunuhnya, aku bisa menerima warisan sejati sekte Suyan," ucap sosok itu. Setelah mendengar suara ini, hasrat membunuh juga tiba-tiba melonjak di mata banyak orang di bawah. Suara hembusan angin muncul saat mereka mendesing keluar. Di tempat lain, suara retak tulang terdengar. Pada saat yang sama, seorang ahli 3 Yuan Nirvana puncak perlahan-lahan runtuh. Darah segar merembes keluar dari kepalanya yang pecah. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Sesosok manusia berpakaian hijau di samping mayat ini menendangnya terpisah. Setelah itu, ia mengulurkan lidahnya dan menjilati darah segar dan otak di tangannya. Suara tajam dan aneh keluar dari mulutnya. "Lindong, aku yang sekarang mungkin akan membuatmu waspada." Dia perlahan mengangkat kepalanya sebelum matanya mengarah ke arah tertentu. Wajah tampan itu saat ini memiliki distorsi seperti hantu. Dia sebenarnya adalah Lin Langtian. Kelompok Lindong terus bergegas menuju Gunung 100 Empire di wilayah pusat tanpa istirahat setelah meninggalkan daerah batu-batu. Saat ini, semua orang di wilayah ini sedang melakukan yang terbaik untuk mencapai medan perang terakhir. Perjalanan ini berlangsung selama 1 hari penuh dan banyak hal-hal tidak terlalu tenang terjadi selama perjalanan ini.
Setelah semua, wilayah inti saat ini telah berubah menjadi wadah untuk serangga beracun. Dan karena kelompok Lindung juga merupakan bagian dari mereka di dalamnya, maka mereka tidak dapat melarikan diri dari persaingan yang kejam. Lindong tidak mengasihani orang-orang itu yang logikanya telah dibayangi oleh keserakahan. Selain beberapa orang licik yang melarikan diri selama kekacauan, sebagian besar orang akhirnya mengalami kerugian setelah gagal mencuri. Sebaliknya, mereka harus menyerahkan segel nirvana mereka. Setelah menyerap segel nirvana mereka, warna segel nirvana surgawi dari trio Lindong berubah menjadi emas yang lebih cerah. Bahkan segel nirvana Surowu langsung naik ke tingkat surgawi. Dengan begini, kelompok mereka memiliki 4 segel nirvana surgawi. Jika berita ini tersebar, itu akan berakhir dengan menarik banyak tatapan cemburu. Sukui, Moling, dan 2 orang lainnya juga telah menyerap cukup banyak segel nirvana yang dikirimkan kepada mereka. Meskipun segel nirvana mereka tidak maju ke tingkat surgawi, ada juga cahaya emas samar mengalir di dalam segel nirvana mereka. Jelas, mereka telah mencapai puncak segel nirvana kelas bumi. Kelompok Lindong bergegas menuju Gunung Hundred Empire seperti petir dengan beberapa selingan di sepanjang jalan. Namun, mereka menikmati hasil yang melimpah. Ketika mereka menuju lebih dalam ke hutan, jumlah individu yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka menurun. Bagaimanapun, perang Hundred Empire memiliki sistem eliminasi yang brutal. Mereka yang bisa melewati banyak niat jahat orang dan memasuki wilayah yang dalam ini pasti akan memiliki kemampuan dan penilaian yang luar biasa. Oleh karena itu, beberapa orang jelas mengetahui siapa yang harus mereka lawan dan siapa yang seharusnya tidak mereka singgung. Karenanya, provokasi semacam itu sangat berkurang menjelang akhir. Namun, ini membuat kelompok Lindong merasa tidak puas. Setelah semua, mereka ingin mencapai peringkat emas nirvana dan itu mengharuskan mereka untuk menyerap lebih banyak lagi segel nirvana. Namun, kelompok Lindong merasa jauh lebih santai karena tidak ada yang datang untuk memprovokasi mereka. Ketika malam kedua secara bertahap mendekat, mereka sudah benar-benar memasuki wilayah yang dalam dari area inti. Sepertinya mereka akan dapat mencapai medan perang terakhir, Gunung Hundred Empire, dalam waktu singkat. Malam meliputi seluruh daratan dan kelompok Lindong berhenti. Malam di wilayah inti bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan malam-malam di bagian lain dari medan perang kuno. Meskipun Lindong tidak takut, Moling, Sukui, dan yang lainnya tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah karena Little Flame telah tampak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Bahkan, kemajuan pelatihannya menyebabkan Lindong merasa sedikit tanpa sadar terkejut. Kelompok mereka mendarat di puncak gunung. Little Flame tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah mereka mendarat. Dia langsung duduk dengan kaki disilangkan. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat mulai menyebar di depan tatapan terkejut kelompok Moling. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirvana keempat? Ucap Sukui dipenuhi dengan rasa iri. Biasanya hanya para pemimpin kerajaan super yang bisa mencapai level ini di dalam wilayah inti saat ini. Wajah Lindong penuh dengan senyum ketika dia melihat adegan ini. Jika Little Flame berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana keempat, kekuatannya pasti akan melambung. Dengan konstitusi monster binatangnya yang kuat, sepertinya dia bahkan akan mampu melawan ahli pada 5 Yuan Nirvana. Biasanya, para ahli di wilayah inti yang telah melangkah ke dalam 5 Yuan Nirvana, mereka adalah jenis makhluk abnormal yang sudah berada di peringkat emas Nirvana. Seharusnya, tidak lama lagi kamu juga akan dapat menerobos kesengsaraan nirvana keempat, ucap Little Martin tertawa menatap Lindong. Saat ini, kelompok Lindong memiliki banyak pil nirvana karena mereka telah menjual 3 pil menyeberangi bencana di kota 1000 gajah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir kehabisan pil nirvana selama pelatihan mereka. Lindong tersenyum, tetapi dia tidak menyangkalnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya. Selain itu, energi mental Anda tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan sejak Anda selamat dari ujian petir angin saat itu. Apa yang sebenarnya Anda rencanakan? Ucap Little Martin melirik Lindong dan bertanya. Little Martin tahu betul tentang bakat energi mental Lindong. Little Martin tidak terlalu naif untuk percaya bahwa kultivasi energi mental Lindong tidak berkembang setelah setengah tahun pelatihan. Alasannya mungkin karena Lindong telah melakukannya dengan sengaja. Sudah ketahuan ya, ucap Lindong tanpa sadar tersenyum ketika mendengar kata-kata Little Martin. Senyumnya juga mengandung kelicikan yang mirip dengan yang dimiliki Little Martin. Ini adalah tipuan, Anda akan segera mengetahuinya, ucap Lindong. Little Martin memicingkan matanya sedikit, tetapi untuk sementara tidak dapat memahami pikiran Lindong. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya dengan ketidaksenangan. Setelah itu, dia menoleh untuk menatap pegunungan di sekitarnya di malam hari. Dia bisa tahu bahwa ada cukup banyak kelompok yang beristirahat di puncak gunung ini.
Beberapa ahli dengan kekuatan mengejutkan ada di antara mereka. Saya pikir akan ada keributan ketika Little Flame mengalami kesengsaraan nirvana. Tempat ini sangat kacau dan saya bertanya-tanya berapa banyak mata yang menatap di sini. Ada 4 segel nirvana surgawi di pihak kita dan itu cukup memikat. Saat ini kekuatan tempur utama dari kelompok kita adalah 3 orang ditambah Surou. Sekarang Little Flame tidak dapat bertarung karena pelatihannya. Kekuatan bertarung gabungan kita berada pada kondisi lemah, ucap Little Martin saat suaranya ditularkan ke telinga Lindong. Apakah Anda khawatir seseorang akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kita? Kita bukan individu tanpa nama di wilayah inti. Orang lain pasti akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kita, ucap Lindong memusatkan matanya. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari banyak hal di sini, bahkan jika ada masalah. Namun, terlepas dari siapa yang ingin melangkahi mereka, sepertinya orang itu harus membayar harga yang lumayan. Moling, Sukui, dan yang lainnya dengan jelas memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera menjadi waspada setelah Little Flame memasuki mode kultivasi. Lindong dan Little Martin berdiri di tepi puncak gunung. Tubuh mereka seperti tombak lurus. Aura tajam yang mengejutkan tersebar di langit malam ini. Surou duduk di batu hijau di belakang keduanya. Wajah cantiknya memiliki sedikit kewaspadaan. Jari-jarinya yang panjang ditempatkan di pergelangan tangannya. Jika ada insiden yang tidak biasa terjadi, dia akan melepaskan segel dan bertarung dengan segera. Jelas, dia juga mengerti bahwa dia harus mengambil alih posisi Little Flame sebagai kekuatan bertarung utama saat ini. Tiba-tiba Yuan Power sangat liar dan penuh kekerasan meletus di puncak gunung. Gelombang panas yang mengejutkan menyapu bersih. Pohon-pohon di puncak gunung itu menjadi layu pada saat ini. Keributan akibat kultivasi Little Flame segera menarik fokus banyak praktisi di pegunungan sekitarnya. Segera, suara angin kencang muncul di malam yang gelap. Beberapa tokoh bergegas ke udara dan melihat ke sisi ini dari jarak yang sangat jauh. Tatapan-tatapan mereka berkedip berulang kali di malam yang gelap. Berbagai orang yang tiba-tiba bergegas keluar secara alami ditemukan oleh Lindong. Matanya langsung menyipit saat dia menggenggam tangannya. Segel logam berwarna hitam muncul di dalamnya. Cahaya hitam meresap dan segel hitam membengkak. Itu menjadi seperti gunung kecil yang tergantung di puncak gunung. Riak energi yang mengejutkan menyapu bersih. Harta karun surgawi, ucap beberapa seruan segera meletus ketika segel logam berwarna hitam muncul. Suara mereka dipenuhi dengan keserakahan tetapi juga dicampur dengan rasa takut. Jelas, orang yang memegang segel hitam ini bukanlah individu biasa. Beberapa orang di langit malam yang hendak bertindak tidak punya pilihan lain selain menarik kembali keserakahan di dalam hati mereka saat ini. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Orang-orang di tempat ini adalah pesaing satu sama lain. Akan menjadi yang terbaik jika mereka tidak menyerang, ucap Moling menarik nafas lega setelah melihat adegan ini. Lindong tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat ke arah langit malam yang jauh. Tiba-tiba ki api panas yang mengejutkan naik dari tempat itu. Binatang yang menakutkan dari zaman kuno, Suyan, ucap Little Martin berangsur-angsur berubah sedingin es saat dia melihat binatang buas raksasa itu. Salah satu dari 4 sekte iblis besar. Akhirnya mereka datang mengetuk pintu, gumam Lindong. Segel logam berwarna hitam di bagian atas kepalanya langsung berputar perlahan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to